kami bisa sampai ke puncak destiny, dan agar setiap kami bisa on position Tuhan. Tuhan, berbicaralah buat telinga dan buat hati ini mendengar, mengerti, dan biar setiap firman-Mu itu Tuhan mengubahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa, kami sungguh mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat datang buat setiap saudara yang dari kota-kota. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang on position. Sebelum nanti sore, nanti malam, kita akan sama-sama terima berkat yang luar biasa, terima pengurapan, pelantikan yang dari Tuhan. Saudara, yang pertama pagi hari ini, saudara, kita bukan hanya on position di dalam pelayanan dan di dalam kerohanian. Tetapi saudara juga harus mengerti kita ini punya alam daging, dan saudara perlu on position juga di alam jasmani. Dan saudara, yang pertama, saudara akan belajar on position as a leader, atau on position, saudara semua dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Saudara semua tidak pernah dipanggil untuk sekedar menjadi jemaat. Tetapi saudara di tempat ini, saudara diperlengkapi, saudara keluar, saudara selesai dari kebaktian pagi ini, saudara semua diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi raja-raja. Dan saudara, Tuhan akan memberikan gunung-gunung, kerajaan demi kerajaan yang harus saudara duduki dan saudara tundukkan di dalam nama Yesus. Jadi saya berdoa saudara ada mental break yang engkau break hari ini. Yaitu apa? Saudara tidak pernah dipanggil untuk hanya sekedar menjadi jemaat. Saudara, pagi hari ini saya akan share tentang on position sebagai seorang pemimpin. Saudara, saya coba cari di Alkitab, di dalam terjemahan baru, di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Maka saya menemukan ada 12 kali kata hati raja itu disebutkan di Alkitab. Hati raja, meskipun ini bukan bicara tentang 6 panggilan, tapi hati seorang pemimpin itu 12 kali. Maaf, sebagai tuan rumah di tempat ini, hati mempelai gak ada saudara. Hati pilar apalagi, hati pekerja ternyata juga kurang ada saudara. Yang ada ternyata pesaingnya hati imam. Dan itu pun waktu imam berdoa karena hati, ujungnya dia mengangkat terafim dan patung penyembahan saudara. Makanya kalau saudara dipanggil menjadi imam, doain orang itu gak pakai mood, amin. Doain orang itu gak pakai mood-mutan, oh hari ini saya mood ketemu Tuhan, hari ini saya gak mood ketemu Tuhan. Itu imam gak boleh. Makanya cuma ada satu kata hati imam, itu pun salah saudara. Itu pun begitu hatinya bergeser karena duit, langsung dia mengangkat patung penyembahan. Tapi di lain sisi, ini gak bicara tentang 6 panggilan ya. Tapi di lain sisi, saudara ada 12 kali hati pemimpin itu disebut. Hati raja itu disebut. Oke, next. Mulai dari rindu, kangen, sampai ke padang ngamuk atau marah, cemas, sedih, sampai disukakan. Hati Herodes, bukan hati raja, hati Herodes disukakan. Ternyata hati di dalam kepemimpinan itu sangat berpengaruh dan sangat berbahaya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini siap diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin dan kepala? Saudara boleh angkat tangan? Kalau saya sebut di sini, siapa yang siap jadi raja, rada bias di sini karena kita temanya 6 panggilan hari ini ya. Tapi saudara mengerti maksud saya, siapa yang di sini saudara tahu saudara siap diangkat jadi pemimpin? Boleh angkat tangan? Hatimu itu bermasalah saudara. Coba lihat kiri kananmu sama-sama. Hatinya udah bener belum? Coba next lagi. Saudara bisa bayangkan ya, hati itu hati raja. Hati raja dipalingkan sehingga dia membantu rumah Tuhan. Jadi kalau hati pemimpin itu geser kepada seseorang, itu bisa menimbulkan kerajaannya
dibela atau kerajaannya disalahkan, itu soal hati. Coba apalagi, kalau hati raja panas, orang bisa disulahkan. Ya kebetulan ini tentang Haman. Puji Tuhan, Haman itu jahat. Tapi kalau hati raja lagi panas, hasilnya apa? Orang bisa disulahkan. Hati raja salah, kepala Yohanes Pembaptis. Kalau hati raja tergerak, raja bisa menghapuskan hutang, saudara. Jadi saudara bisa mengerti ya, kepemimpinan itu masalahnya di sini. Saudara, saya nggak bisa pungkiri, kita ini mau seilahi apapun, kita masih terikat dengan jasmani ini loh. Yang artinya apa? Saudara ini seringkali bisa sangat ilahi, tapi kalau hatimu ini condong, maaf, suara Tuhan juga bisa condong kok. Saudara, saya mau kesaksian, cerita. Sebelum akhirnya saya membulatkan hati untuk mengambil Ibu Keisha sebagai istri saya. Saya mencintai seorang perempuan yang lain, saudara. Panggilannya mempelai juga ya, saudara. Dan hari itu saya pacaran 7 tahun namanya. 3 tahun, 4 tahun, 3-4 tahun dan 3 tahunnya tanpa hubungan, biasa anak zaman dulu. Dan saudara tahu, selama saya pacaran 3-4 tahun dengan beliau, saya doa minta tanda apapun, munculnya dia jodoh saya, saudara. Tapi setiap kali saya minta didoakan sama hamba Tuhan, hasilnya pasti salah. Bukan ini jodohmu, yang mana? Itu di sana. Yang tadi nari itu jodohmu. Setiap kali saya minta tanda pribadi, pasti bias. Kenapa? Hati ini sudah condong. Saudara, buat saya Tuhan itu sangat mudah untuk mengangkat kita semua. Tuhan sangat mudah untuk mengangkat ekonomimu. Tuhan sangat mudah untuk mengangkat pelayananmu. Tuhan sangat mudah untuk mengangkat pekerjaanmu. Tuhan sangat mudah untuk mengangkat keluargamu. Dan menurut saya, bagi Tuhan yang jalanannya dari emas surga, dan Tuhan mengendalikan seluruh semesta, gak susah untuk Tuhan mengangkat kita naik. Tapi waktu kita diangkat menjadi pemimpin, waktu kita diangkat menjadi raja, hatimu condong kemana, saudara? Hari itu Herodes bersuka karena dia ada dalam pesta. Dan dia menjadikan istana dan kepala manusia sebagai hasil dari hatinya yang condong. Saudara, tadi saudara sudah saya bacakan di Ezra, hati raja digeser, maka satu kerajaan dihabiskan. Hati raja geser, maka orang kerajaan Haman itu hari itu adalah orang nomor 2 setelah raja. Disulahkan begitu saja. Saudara, waktu engkau diangkat Tuhan naik, apakah hatimu siap menerima semua otoritas? Makanya di Alkitab ditulis, Ezra 7 ayat 7, biarlah Tuhan yang menggerakkan hati raja. Makanya di Alkitab ditulis di Amsal, biarkan Tuhan mengalirkan hati raja. Saudara, saya punya satu kesaksian. Saya cuma dapat 20 menit. Tadi penyembahannya 10 menit sendiri. Saudara, baru 1 minggu yang lalu, mobil saya ditabrak orang, saudara. Singkat cerita, saya baru pergi pelayanan, lagi putar balik, ada ibu-ibu naik motor, sembari main handphone, nabrak mobil saya. Begitu nabrak, kami minggir, ada bapak-bapak turun naik dari motor, bilang, Bu tenang ya, ini ibu yang salah. Kami semua yang di belakang ibu, kami lihat ibu pegang handphone. Ibunya, maaf ya, tanpa menyinggung ibu-ibu di tempat ini, ibunya teriak lebih kencang. Enggak, saya ini, wah, sepatu saya rusak, stang saya bengkok, kaki saya bisa patah, wah macam-macam saudara ibu-ibu. Singkat cerita dia marah-marah karena saya ini hamba Tuhan, saya tenang yang nyetir driver saya. Dan saya bilang, ya udah Bu, ini sebagai simpati saja, saya kasih ibu 300.000. Meskipun tetap ibu yang salah loh, ibu yang main handphone. Saya ini nyetirnya udah lurus. Oh enggak ya, maaf ya saudara, bukan ibu-ibu di tempat ini, ibu-ibu di luar sana. Oh enggak bisa, pokoknya saya ini pegang handphone, ini pekerjaan, ini penting, bla bla bla. Saudara, uang 300.000 saya ditolak mentah-mentah.
Kamu tahu sepatu saya ini lebih mahal dari 300 ribu. Sekarang sepatu saya kotor. Saya mau telepon suami saya. Begitu dia telepon, kontak namanya setan, saudara. Saya udah tahu ini pasti gak bener ini perempuan ini. Nama suaminya setan. Suami saya itu militer, suami saya tentara, bla bla bla. Saya telepon, ternyata maaf, suaminya takut sama istrinya, saudara. Udah Pak, iyain aja kata istri saya Pak. Saya pikir waduh ini bapaknya gak bisa bantuin saya bilang. Ya udah saya balikin lagi, saya bilang, Bu saya gak mau kalau ibu minta jutaan sama saya. Ya sudah, kalau gitu saya akan tuntut, ibu ini bilang saya akan tuntut bapak ke polisi. Saya ketawa dalam hati, Bu kalau ke polisi ibu yang ketangkep ini. Oke, kita ke polisi, saya jabanin saudara. Kebetulan di dalam jadwal kami yang sibuk, hari itu saya cukup pengangguran saudara. Hari itu saya pulang jam 2, harusnya masih ada 1 jadwal tapi bisa saya geser. Jadi saya bilang masih jam 2, oke ibu ini mau apa kita jabanin kita hari ini. Kita pergi ke kantor polisi saudara. Saya juga dengan PD, istri saya langsung telepon polisi dari Polsek sampai Polda. Istri saya langsung telepon, oh aman Bu, kalau sampai macam-macam saya langsung turun tangan. Oke, saya sudah dapat backingan, kita ketemu Pak Polisi. Begitu polisinya nanya, oke Bu, saya minta SIM dan STNK. Ibunya tidak bawa SIM saudara. Oh saya bilang, wah Pak ini mah saya bersuka cita di atas penderitaan orang Pak. Wah happy, dagu saya naik saudara. Oke, mau nuntut apa kamu? Singkat cerita ibunya mulai drama Korea lagi, drama Mandarin keluar saudara. FC-nya keluar, ini Pak sepatu saya rusak, stang saya bengkok, kaki saya linu Pak, kayaknya ada patah Pak di dalamnya. Ibunya drama dan saya bilang, oke Pak, saya lagi nyetir lurus Pak. Bapak tahu di Indonesia kan, kalau saya mobil yang salah, mobil saya udah dihancurin sama warga Pak. Sekarang gak ada Pak, saya nyetir ke sini baik-baik. Siapa yang main handphone? Ibunya keceplosan. Ini Pak handphone saya rusak. Kok handphone ibu rusak? Nah diemlah dia. Ya Pak saya lagi megang handphone tadi. Oh saya makin senyum-senyum. Saya bilang iya Pak, dia main handphone, dia gak pakai SIM. Driver saya punya SIM, STNK lengkap, saya nyetir lurus Pak. Sehingga cerita ibunya ngomel-ngomel, Pak polisinya bilang oke, kalau ibu dan bapak dan saya tidak bisa menyelesaikan, kita lanjut ke pengadilan. Saya bilang oke Pak, silahkan. Kalau kita lanjut ke pengadilan, saya mau nuntut biaya, sebenarnya mobil saya cuma baret dikit saudara, dilap selesai. Saya mau nuntut biaya asuransi dan imaterial, karena saya merasa terancam ada di kantor polisi. Saya mungkin butuh sekitar 10 juta tuntutan saya Pak. Dan ibunya bilang oke, saya juga. Dan saya ketawa-ketawa, saya bilang Bu ini ibu gimana? Dia telepon suaminya dan tiba-tiba ibu ini tertunduk malu saudara. Dan polisinya ngobrol sama suaminya. Singkat cerita ibu ini dibawa ke kantor, dimasuk ke dalam ruangan khusus. Saya gak tahu ngomong apa, ibunya keluar nunduk pucet mukanya saudara. Saya dagunya masih naik. Sebagai raja-raja di akhir zaman, sebagai pemimpin yang tahu hukum dan aturan, mobil saya disenggol, saya kasih 300 ribu, dia gak terima, saya tuntut 10 juta sekarang. Dan singkat cerita dia nunduk, udahlah Pak 300 ribu aja Pak. Loh kok balik ke 300? Saya bilang, tadi minta jutaan. Oke saya mas, gimana pengadilan kah? Saya tersenyum lebar. Bapak saya bilang nanti mobil bapak harus dimasukin ke pengadilan. Oh gak apa-apa Bu, saya punya mobil 2 Bu. Aman, saya bilang. Oh nanti SIM-nya bapak disita. Oh SIM driver saya yang disita, SIM saya aman, saya bilang. Waduh, akhirnya bapaknya telepon lagi sama ibunya. Ibunya tertunduk malu dan Pak polisi memberikan pertanyaan kepada saya. Gimana Pak, apakah bapak jadi ke pengadilan atau enggak? Saudara mengenal saya. Saya ini bisa dikatakan nyawa ibu ini di tangan saya kok. Ibu ini nyenggol mobil saya, main handphone, benar ketahuan main handphone karena handphonenya rusak di tangan dia. Gak pakai SIM, mobil saya lengkap. Mobil saya benar-benar dalam kondisi lurus, kami gak ngelanggar satu aturan pun. Kira-kira di pengadilan siapa yang menang? Pasti saya. Tapi hari itu apa yang saya katakan saudara? Dan hari itu saya bilang, oke Bu, gimana dari ibu? Ya udahlah Pak, 300 ribu aja lah Pak, naikin dikit lah. Nih sakit semua Pak, gitu mulai ibu-ibu ya. Saya bilang gini, oke, sebenarnya saya pasti menang Bu. Saya tidak punya kepentingan apapun. Kalau saya ngasih duit, saya keluar duit malahan, ini rugi buat saya. Saya bisa dapat jutaan, saya bisa masukin ibu mungkin.
Saya bisa perpanjang kasus ini. Saya punya channel sampai ke polisi dan lain sebagainya. Ibu cuman punya beberapa channel, saya tahu nggak tinggi-tinggi banget pangkat suaminya. Ibu habis di tangan saya. Tapi itu saya katakan dalam hati. Tapi hari itu saya berkata, enggak. Saya ini pemimpin, saya ini raja di dalam gereja ataupun di jalan. Saudara, saya katakan, ya udah, ibu maunya apa? Ya udah Pak, naikin dikit lah dari 300. Ini kan handphone saya rusak, motornya bengkok, kakinya nggak tahu harus diapain, saudara. Singkat cerita, saya kasih 400.000. Saya katakan, oke, Bu, saya mengampuni ibu. Saudara, hati raja ada di tangan Tuhan. Waktu engkau disampai satu posisi, saudara, kau tahu nyawa orang ada di tanganmu kok. Saudara yang punya pabrik, saudara tahu nyawa karyawan yang kau gak suka di tanganmu kok. Semakin saya diangkat tinggi baik di pelayanan di gereja, saya tahu nyawa orang, dia mau naik atau turun ada di mulut saya kok. Saya bisa ngomong ini gak benar, jangan dipakai dia WL, bisa kok. Saya mau berkatin orang, ada orang minjem duit, saya tinggal bilang jangan, dia pasti nipu, selesai kok. Ada orang minta pekerjaan, saudara kalau di posisi-posisi seorang pemimpin, hatimu ini bahaya sekali. Mengenai sekali lagi, Ezra 7 ayat 27, biarkan Tuhan menggerakkan hatimu, saudara. Saudara siap jadi pemimpin, pastikan hatimu on position, saudara. Saudara mau diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin, saudara mau diangkat Tuhan menjadi level raja-raja, pastikan hatimu on position. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau diberkati dengan apa? Perusahaan, semua berkat yang luar biasa. Mau punya pasukan, gerejamu mau bertumbuh dengan ajaib. Hatimu on position. Mari saya minta saudara pejamkan matamu sebentar. Taruh tanganmu di hatimu, saudara. Mari saudara berurusan dengan hatimu. Seringkali saya ini sadar, saudara, iri, cemburu, apalagi kesel, marah. Berapa banyak orang ngomongin saya, menyalahpahami saya. Saya disalah paham, benar-benar orang berkata Joshua yang salah. Padahal saya berkata apa salah saya? Dan saya bisa menghancurkan sebuah kerajaan atau meruntuhkan sebuah kerajaan. Atau saya bisa membangun. Itu semua dimulai dari hati yang on position. Mari saudara taruh tanganmu di hatimu. Saudara cuma berkata gini, Tuhan, pegangi hati ini Tuhan. Waktu engkau bawa naik, waktu engkau bawa aku semakin tinggi, pastikan hati ini tetap pada posisi yang engkau mau Tuhan. Kami tidak digerakkan oleh emosi kami tidak digerakkan oleh amarah kami tidak digerakkan oleh iri kami. Tapi hati kami digerakkan oleh tangan Tuhan yang sejati dan murni. Bapa, hamba-Mu sungguh berdoa Tuhan. Jamin hati kami, jamin hati hamba-hamba-Mu, jamin hati hamba-Mu Tuhan. Agar saat Engkau bawa kami naik, Engkau bawa kami menjadi seorang pemimpin-pemimpin. Mempelai-mempelai yang pada level raja-raja. Mulut ini tidak menyulakan orang yang salah Tuhan. Waktu Engkau angkat kami jadi pekerja-pekerja di level raja-raja, kami tidak membunuh saudara-saudara kami yang pernah salah paham dengan kami. Bapa, waktu Engkau angkat kami jadi pilar yang ada di level raja-raja, buat kami tetap menyelamatkan lot kami Tuhan. Kami tetap menyelamatkan orang-orang yang meninggalkan kami. Tuhan, waktu kami Tuhan, imam-imam-Mu, Engkau angkat ke sebuah level raja-raja. Buat kami tidak mengutuki Musa kami Tuhan. Tuhan, waktu Engkau angkat setiap kami, raja-rajamu, waktu Engkau angkat kami Tuhan, tentara-tentaramu, jangan pernah membuat kami memerkosa dan membunuh anak buah kami. Tuhan, siapa yang bisa menjamin hati ini kalau bukan Engkau? Buat hati kami on position selamanya seperti Engkau.